Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Muslimin Indonesia Center. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan anak-anakku semua di situ, para santri dan santriwati, termasuk para ustadzah dan wabil khusus kepada ibu kita, pimpinan pondok pesantren dan sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, mari kita melanjutkan bahasan kita kemarin. Insyaallah hari ini adalah yang terakhir untuk bahasan tentang niat. Dan selanjutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya nanti di pertemuan berikutnya nanti. Karena itu kita melanjutkan pada bahasan di halaman 82 alinea terakhir. Ya, paragraf terakhir. Ya, bisa dibuka ya. Baik, kita mulai. Namun sebelumnya sekedar review bahwa kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang balasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, ada yang secara riya murni, tapi ada kemudian yang karena Allah Ta'ala, lalu kemudian bercampur dengan, ada juga amalan yang awalnya karena Allah, lalu kemudian bercampur dengan riya. Kita sudah jelaskan bahwa ketika amalan itu kemudian bercampur dengan riya, maka menurut Ibnu Rajab penulis kitab ini sudah mengatakan bahwa itu adalah batal ya, dan itu tidak ada balasannya. Tapi ketika amalan itu dicampur sesuatu yang bukan riya, seperti keinginan untuk mendapatkan upah dari atau jasanya dalam pelayanan, mau berbisnis, atau dalam perang itu tujuannya untuk ikut mengambil harta rampasan, ya, tapi semuanya itu diawali dengan niat yang tulus dulu kepada Allah, tapi ada campurannya. Nah, bagaimana ini? Maka menurut bahasan kita kemarin itu tidak membatalkan seluruhnya. Jadi yang dibalas itu adalah ala kadrima yakhlusu min niyatihim. Jadi yang dibalas itu oleh Allah adalah yang ada ikhlasnya di situ, tapi tidak membatalkan semuanya. Ya, karena kadang ada orang yang ikut berjihad, ada niat karena Allahnya, tapi karena ada juga kadang niat misalnya karena ingin mendapatkan harta perang dan sebagainya. Maka yang ikhlas itulah kemudian yang dibalas oleh Allah. Keinginan untuk mendapatkan harta rampasan itu tidak dibalas oleh Allah. Tetapi bukan karena adanya keinginan untuk mendapatkan harta rampasan baru kemudian membatalkan seluruh amalia dalam keikutsertaan dalam berjihad, tidak. Nah itu, jadi kita sudah jelaskan itu kemarin. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan lain, amal-amal ibadah lain, aktivitas ibadah lain, ya, itu sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut di paragraf terakhir di halaman 82. Wa amma in kana aslul amali lillah. Wa amma in kana aslul amali lillah. Adapun in kana jika aslul amali, dasarnya atau awalnya suatu perbuatan
Ya, satu perbuatan lillahi, karena Allah. Jadi asal dari perbuatan itu lillahi ta'ala. Summa tara'at alaihi niyatur riya. Summa tara'at alaihi niyatur riya. Lalu kemudian muncul niat riya di dalamnya. Jadi awalnya karena Allah, tapi ketika berjalan mungkin kegiatan itu, aktivitas ibadah itu, tiba-tiba ada muncul niat riya. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu, apabila kemudian riya itu berbahaya dalam kemudian bisa berbahaya dan wadafa'ahu, kemudian orang yang melakukan ibadah tadi itu berusaha untuk menepis-nya atau menolaknya, fala yadurruhu bighairi khilaf, maka la yadurru, tidak berbahaya, tidak mudarat, artinya tidak mengancam batalnya ibadah itu. Artinya sah saja, karena dia berusaha untuk menolak riya, niat riya yang muncul tiba-tiba itu. Bila khilaf, bighairi khilaf, tanpa ada perbedaan ulama di sekitar itu. Berarti semua ulama sependapat bahwa itu tidak membatalkan sebuah amal ibadah. Wa ini istarsalah, tapi jika istarsalah ma'ahu, istarsalah itu artinya terus menerus, ya, tidak ditepis tapi terus menerus malah riya itu muncul. Fahal yahbatu bihi amaluhu amla, fahal yuhbatu bihi amalu, apakah amalnya itu kemudian terhapus? Artinya tidak tercatat sebagai amal yang dikabulkan oleh Allah. Itu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, amla yadurruhu dzalika, ataukah itu tidak berbahaya bagi amal itu? Pertanyaan pertama, apakah yuhbat? Apakah dihapus? Amal itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, ataukah tetap diterima? Jadi riya yang terus-menerus muncul itu la yadurruhu dzalik, itu tidak berbahaya bagi amal itu. Wa yujaza ala asli niyatihi, dan apakah ia tetap diberikan imbalan pahala meskipun ada niatan, tapi yang dikasih imbalan pahala itu adalah ala asli niyati, yang yang awal-awal ada niatnya lillahi ta'ala. Nah, jawabannya fidzalika ikhtilafun bainal ulama'i minas salaf. Tentang hal ini, ya, ketika riya terus-menerus yang terjadi, tidak bisa ditepis lagi, ya, maka di sini disebutkan fidzalika, dalam hal itu ikhtilafum bainal ulama'i minas salaf, ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Bainal ulama, di antara ulama-ulama, minas salaf, dari kalangan kaum salaf. Ulama-ulama salaf. Kada haqahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir at-Tabari. Telah diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, haqahu. Anak-anakku semua kalau sering mendengar kata hikayat, nah ini kata hikayat itu dari kata haka ini. Ya, banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab itu yang diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kada hakahu al-Imam Ahmad, telah diceritakan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Jarir at-Tabari, dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Jarir at-Tabari ini, anak-anakku semua, saya kira kalian pernah sudah mendengar yang namanya tafsir at-Tabari. Nah, ini penulis kitab tafsir at-Tabari, dan tafsir at-Tabari itu dianggap sebagai tafsir yang paling tua sekarang ini. Dan beliau tidak hanya menulis tafsir, tapi juga beliau menulis sejarah. Tarikhul Umam wal Muluk, ada kitab beliau Tarikhul Imam wal Muluk, itu belasan jilid sejarah
umat-umat yang ada dan para penguasanya. Jadi qad haqahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Jarir at-Tabari wa rajjaha, dan keduanya menguatkan. Artinya mendukung pendapat itu, anna amalahu la yubtilu bidzalik, bahwa amalnya orang yang terus-menerus tadi ada riaknya, lalu kemudian sebelumnya sudah berusaha untuk menolaknya, anna amalahu la yubtilu bidzalik, amalnya itu tidak batal, tetap sah. Wa annahu yujaza biniyatihil ula, dan tetap diberikan pahala atas niat yang awal tadi. Tetap diberikan pahala yujaza biniyatihil ula, atas niat dengan niat yang pertama tadi. Wa huwa marwiyun 'anil Hasanil Basri wa ghairihi. Nah, ini pendapat ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Basri ini, anakku semua, adalah salah seorang ulama tasawuf juga, dan seorang ulama tabi'in, ya. Dan yang lain, wa ghairihi. Jadi ada beberapa ulama yang meriwayatkan ini, pendapat ini. Wa yustadallu li hadzal qaul, ya. Wa yustadallu dari kata dal, istadalla itu beristidlal, artinya berargumen, berdalil. Ya. Lihadzal qaul, pendapat ini, bima kharrajahu Abu Daud fi marasilihi, apa yang dikoleksi atau apa yang dicantumkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud dalam kitabnya yang namanya kitab Marasil, ya. An Atha'i al-Khurasani, dari Imam Atha al-Khurasan, anna rajulan, bahwa seseorang, qala, pernah berkata, ya Rasulullah, ya Rasul, wahai ya Rasul, ya. Jadi pendapat di atas itu bahwa amalnya tidak batal, itu ada dalilnya. Nah, dalilnya mana? Itu di riwayat ini, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Riwayat dari Atha al-Khurasani, bahwasanya anna rajulan, bahwasanya seseorang, qala, pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini bertanya beliau ini, inna bani Salimah kulluhum yuqatil. Sesungguhnya Bani Salimah, kulluhum, semuanya berperang, ikut berperang. Ini pertanyaan kepada Nabi. Semuanya ikut berperang. Paminhum may yuqatilu lid-dunya, tapi di antara mereka itu ada yang ikut berperang, berjihad karena tujuannya untuk dunia. Wa minhum may yuqatilu najdatan. Ada juga di antara mereka yang ikut berperang, nawaitunya itu untuk, ya, untuk apa? Untuk menolong. Berarti dia ini tim, termasuk tim kayak tim kesehatan, tim medis, ya. Atau mungkin termasuk tim logistik yang memberikan makanan. Tapi dia tidak ikut ke medan perang untuk berhadapan dengan musuh, enggak. Dia dari belakang. Wa minhum may yuqatilu najdatan. Ada juga di antara mereka yang ikut berperang karena tujuannya adalah menolong. Wa minhum may yuqatilu ibtigha'a wajhillah. Dan di antara mereka ada juga yang ikut berperang ibtigha'a wajhillah, mencari ridha Allah. Ibtigha itu artinya mencari wajhillah, ridha Allah. Pertanyaannya, fa ayyuhum syahid? Maka siapa di antara mereka itu yang syahid? Nah, ini ada 3 macam orang yang diajukan oleh
penanya tadi, ada orang yang berperang karena tujuan dunia, ada orang yang itu berperang karena untuk menolong para pejuang, ada yang ada yang ikut berperang betul-betul karena ingin mencari ridha Allah. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang syahid? Qala, maka Nabi menjawab, kulluhum, semua mereka. Jadi semuanya syahid. Idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Semuanya syahid. Kata Nabi, jika, tapi ada jikanya, idza kana aslu amrihi, apabila ya aslu, dasar atau awal amri, urusan mereka itu atau niatnya mereka itu adalah antakuna kalimatullahi hiyal hulya. Tujuannya adalah agar kalimatullah, yaitu Islam itu hiyal ulya, agung, menjadi agung. Artinya untuk menegakkan Islam, ya. Ikut berperang untuk menegakkan agama Allah, itu Islam itu. Nah, jadi Nabi menjawab semuanya. Ya. Wa dzakar Ibnu Jarir anna hadzal ikhtilaf. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, ya, atau bukan kemudian tapi dan, ya. Wa dzakara Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir zakara, menyebutkan, anna hadzal ikhtilaf, bahwasanya perbedaan pendapat ini, ya, bahwasanya perbedaan pendapat ini innama huwa fi amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Ya, innama huwa fi amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Perbedaan pendapat ini hanya terjadi, ya, innama itu hanya dibatasi, itu hanya, huwa fi amalin, hanya terjadi pada amal atau aktivitas yang yartabitu. Apa artinya yartabitu? Ada istilah kata rabitah, ikatan. Ya, berarti yartabitu artinya terkaitnya, ya. Amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Terkaitnya amalia, terkaitnya awal dan akhir. Jadi ada keterkaitan antara awal ibadah sampai akhirnya, satu rangkaian. Ada keterkaitan antara awal dan akhir. Itu berarti satu rangkaian. Nah, itu perbedaan itu terjadi pada amal yang seperti itu saja, yang ada kaitan terkait antara awal dan akhir. Apa contoh amalan yang ada keterkaitan antara akhir dan awalnya? Ya, keterkaitan antara akhir dan awalnya seperti salat. Nah, salat itu kan yang kita pahami definisinya adalah sebuah aktivitas ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, salat itu disebut ada keterkaitan antara akhir dan awal. Kenapa? Karena mulai dari takbir sampai salam itu saling terkait, nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Bahkan ada rukun-rukunnya kan? Berapa rukun salat itu? Rukun terakhir itu adalah mengucapkan salam, yang wajib itu, assalamualaikum. Pokoknya adalah muftatahatum bit takbir wa muftatahatum bit taslim. Diawali, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan assalamualaikum. Nah, itu satu rangkaian. Itu namanya yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Tidak bisa kemudian ada jeda. Misalnya setelah ini mau salat 4 rakaat ini,
Jadi setelah berniat takbir, kemudian setelah selesai tahiyat awal, tasyahud awal, stop dulu, jeda dulu, putus niat. Itu tidak bisa, harus sampai akhir. Kalau misalnya 4 rakaat ya sampai eh, rakaat yang terakhir sampai salam, itu namanya ada keterkaitan antara ini. Wasyam juga demikian. Syam itu adalah sebuah aktivitas ibadah yang ada keterkaitan antara akhir dan awalnya. Gak bisa ada jeda, gak boleh ada jeda. Ya harus diawali dengan niat, berakhir dengan berbuka puasa. Mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Itu ada keterkaitan, tidak boleh putus. Haji juga demikian. Fa'amma ma la irtibata fihi kal qiraati wa dzikri wa infaqil mali wa nashril ilm. Adapun aktivitas ibadah yang tidak ada irtibat, keterikatan maksudnya, keterikatan fihi di dalamnya, tidak ada keterikatan antara awal dan akhir. Misalnya baca Al-Quran, itu kan meskipun kita mau baca Al-Quran itu 1 juz, ya. Kalau kira baca Al-Quran kan, baca Al-Quran. Kita mau niatkan baca 1 juz misalnya, tapi mulai masuk baru 2 halaman kita sudah merasa lelah dulu. Akhirnya kita selingi dulu minum air atau makan wadai. Kalau tidak ada wadai ya kue misalnya. Nah itu kan, itu sama kah wadai dengan sama kue beda? Beda sama ya? Terserah anak-anakku. Kalau orang Banjar itu paham. Nah, bisa dikasih jeda dulu. Meskipun dari awal kita niatnya satu juz. Bisa minum dulu atau bisa ngobrol dulu sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau salat kan tidak boleh ada jeda begitu. Tidak ada jeda antara rakaat 2 sampai nyambung ketiga, enggak. Tetap harus nyambung. Zikir juga demikian. 33 la ilaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah itu kan, Allahu akbar itu kan tidak mesti kemudian harus nyambung terus. Ya. Banyak, tidak boleh, bisa ada jedanya. Zikir wa infaqil mali, menginfakkan harta, itu adalah sesuatu yang tidak ada keterikatan antara akhir dan awal. Wa nasril ilm, sharing ilmunya, menyebarluaskan ilmunya, mengajar, itu tidak termasuk dalam amalan yang ada keterikatan antara awal dan akhir. Fa innahu yanqati'u bi niyatir riya'i tari'ati alai. Maka fa innahu yanqati'u fa innahu yanqati'u biniyatir riya'i tari'ati alaihi wa yuhtaju ila tajdidi niyatin. Ya. Maka sesungguhnya terputus yang qati'u biniyatir riya. Kenapa terputus biniyatir riya'i tari'ati alaihi? Karena adanya biniyatir riya, karena adanya di niat riya atau riya alaihi yang muncul. Misalnya nih, kita tadi niatkan baca Quran tartil 10 halaman atau 1 juz dengan niat karena Allah. Kita sudah baca 2 halaman. Tiba-tiba itu masih bagus niatnya, tapi ketika kemudian masuk ke halaman ketiga, tiba-tiba ada orang lewat. Supaya didengar kita baca Al-Quran, supaya kita mau ya didengar baca Al-Quran atau dilihat kita baca Al-Quran, itu berubah niat kita. Maka amalan yang diterima oleh Allah itu menjadi terputus. Terputusnya sampai di mana? Di halaman kedua tadi, 1 sampai 2. Tapi halaman ketiga yang sudah mulai ada riya di situ, itu sudah tidak ada imbalan pahala di situ. Ya, imbalan pahala. Beda kalau salat. Kalau
dalam satu rangkaian salat itu kemudian meskipun awalnya ada niat tapi kemudian tiba-tiba di dalam pelaksanaan itu tiba-tiba ada niat, hancur semuanya. Hancur semuanya. Ya, kalau baca Al-Qur'an yang hancur itu yang ada pada saat ada niatnya, tapi 2 halaman tadi contohnya tadi itu sebelumnya itu tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innahu yanqati'u bi niyatir riya'i tari'ati alaihi, maka amalan itu kemudian terputus, amal itu terputus ya sebagai suatu aktivitas ibadah yang akan diterima oleh Allah bi niyatir riya'i tari'ati alaihi, karena adanya niat yang muncul tiba-tiba. Wa yahtaju ila tajdidi niyatin, niat bisa diperbaharui lagi. Tadi contoh, kita niatnya 10, baca 10 misalnya. Sudah 2 halaman kita baca, tiba-tiba ada muncul. Ada. Akhirnya kita mau kelihatan ria, kelihatan membaca, kita perlihatkan atau kita perdengarkan amalan bacaan kita, itu berarti sudah bukan lillahi ta'ala. Tapi begitu sudah lewat 1 halaman lagi tadi halaman ketiga, halaman keempat tidak sadar, astagfirullah, ini tadi niat saya kok ini ya bercampur. Nah, mulai halaman keempat ikhlas lagi, lillahi ta'ala lagi. Itu lagi yang dibalas oleh Allah insyaallah menurut pemahaman yang ada dalam kitab yang kita baca ini. Ya. Wa kadzalika ruwiya an Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Demikian pula ruwiya an Sulaiman bin Daud al-Hashimi, yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Ya qala, beliau berkata, rubbama uhaddisu bihadisin waliyaniyatun. Rubbama uhaddisu bihadisin waliyaniyatun. Boleh jadi saya menyampaikan hadis ya yang ada niatnya dengan niat tulus karena Allah. Faidan ataitu ala ba'dihi, satu hadis itu saya sampaikan, belum sampai satu, baru separoh ya. Faida ataitu ala ba'dihi, ketika saya sudah mulai mengemukakan sebagiannya, ya. Idza ataitu itu, kalau ataitu itu mendatangkan, tapi maksudnya itu menyampaikan. Ya, menyampaikan. Dalam konteks ini kita terjemahkan dengan menyampaikan. Faida ataitu ala ba'dihi, ketika saya menyampaikan separuh dari hadis yang saya mau sampaikan itu. Misalnya kalau hadis innamal a'malu binniyat, baru satu kata, satu kalimat, ya itu namanya sebagian. Fa idza atatu ala ba'dihi taghayyarat niyatihi. Niat saya berubah. Niatnya berubah. Niatnya berubah. Apa niatnya? Kenapa berubah? Mungkin saja ada niat yang berubah. Maka faidal hadisul wahid yahtaju ila niyat. Maka itu kemudian bisa jadi kemudian satu hadis itu membutuhkan beberapa niat. Beberapa kali berniat. Karena ada gangguan riya, niat diperbaharui lagi. Satu dan lagi diperbaharui lagi. Akhirnya niat diperbaharui lagi beberapa niat. Atau bisa jadi niat di sini dalam bentuk jamak. Ketika kita menyampaikan hadis ternyata beberapa niat di situ, niat riyaknya, niat karena Allahnya dan sebagainya. Nah, kalau kita mau dibalas oleh Allah, apapun yang kita lakukan, niat lillahi ta'ala, ibtiga wajhillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sambung lagi anak-anak. Ya. Wala yaridu ala hadza al-jihad. Wala yaridu ala hadza al-jihad. Dan tidak yaridu, terdapat al-jihad. Artinya tidak ada dalil-dalil yang terkait dengan seperti ini tentang jihad. Ya. Tidak seperti itu kalau jihad. Kama fi mursali Ata'in al-Khurasani, sebagaimana yang terdapat dalam kitab mursalnya Ata'in al-Khurasan. Fa innal jihada yalzamu bihuduris shaf. Karena atau maka innal jihada, sesungguhnya berjihad, yalzamu mengharuskan, lazim ya, mengharuskan bihuduris shafi, harus selalu ada dalam barisan.
harus selalu ada dalam barisan pasukan. Ketika kita orang berjihad, nggak bisa ada jeda-jeda, kamu aja dulu deh, saya istirahat dulu, nggak bisa. Ketika peperangan terjadi, semua orang yang terlibat dalam peperangan itu harus ada dalam barisan perang pasukan. Wala yajuzu tarkuhu hina idzin. Tidak boleh. Yajuz, tidak boleh. Tarkuhu, meninggalkannya, meninggalkan barisan. Fayasiru kal haji, maka jihad itu sama dengan ibadah haji. Ibadah yang ada keterikatan antara ada keterikatan antara akhir dan awalnya. Tidak sama dengan baca Al-Quran tadi yang bisa membutuhkan beberapa niat diperbaharui. Enggak. Maka niat dari awal harus tulus, sampai akhirnya harus tulus lillahi ta'ala. Tidak boleh bercampur dengan riya. Tapi kalau bercampur dengan kayak ingin mendapatkan harta rampasan, ingin bisnis dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau riya enggak boleh. Ini riya penghapus amal. Nah. Oke. Masalah lain lagi, lanjut. Masih tentang keikhlasan. Ya, anak-anakku semua. Fa'amma idza 'amila al-'amala lillahi khalisan. Fa'amma idza 'amila al-'amala lillahi khalisan. Adapun idza 'amila al-'amala, ketika seseorang mengerjakan amalan, aktivitas ibadah kepada Allah khalisan, secara ikhlas. Ada seseorang yang melaksanakan aktivitas ibadah, dalam hatinya ikhlas dia. Summa alqallahu lahu sana al-hasan fi qulubil mu'minina bidzalik. Summa alqa Allahu lahu. Summa alqa Allahu lahu as-sanaa wal hasanah. As-sanaa al-hasanah maksudnya. As-sanaa al-hasanah. Alqa Allahu lahu as-sanaa al-hasanah fi qulubil mu'minina bidzalika. Saya terjemahkan ulang. Apabila atau adapun jika ada seseorang yang melakukan amalan lillahi khalisan, ikhlas kepada Allah, summa alqallahu lahu, kemudian Allah mendatangkan. Alqa itu bisa mempertemukan, ya, atau mendatangkan. Kemudian Allah mendatangkan lahu baginya, bagi orang yang melakukan amalan tadi, as-sana al-hasanah, pujian baik. Wah, itu pujian lah begitu ya. Pujian. Yang namanya pujian itu kan pasti yang ini. Ya, pujian baik lah, enggak apa-apa. As-sana al-hasanah. Pujian. Fi qulubil mu'minina bidzalik. Dalam hatinya orang lain, orang yang beriman. Dalam hatinya orang beriman. Contoh ya, misalnya nih. Ada orang ngaji, bagus tilawahnya. Dia latihan mungkin di rumahnya. Niat itu karena lillahi ta'ala ingin mempelajari Al-Quran, seni baca Al-Quran. Ya. Suaranya bagus, tajwidnya bagus, lagunya mantap. Ya. Betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak ada tidak ada nawaitu yang lain, kecuali hanya untuk itu Al-Quran, mencintai Al-Quran. Tapi kemudian Allah kemudian mendatangkan bagi si pembaca ini pujian dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi orang-orang yang di sekitar itu mendengarnya itu memuji dia. Oh, bagusnya, saya senang mendengarkan bacaan itu. Bacaanmu nak, bagus bacaanmu. Syukur alhamdulillah, bagus. Nah, fafariha bifadlillahi wa rahmatihi. Maka orang yang baca Al-Quran tadi ini, fafariha, ia gembira, senang. Fafariha itu senang, happy, ya gitu ya. Bifadlillahi birahmatihi, bifadlillah. Karena diberikan anugerah oleh Allah, kelebihan itu.
Karena suara dan lagu itu kan semuanya karunia, terutama suara. Suara itu memang tidak bisa memang itu karunia. Tidak bisa diusahakan untuk kita bisa mendapatkan suara yang bagus. Itu karunia dari Allah kepada yang bersangkutan. Ia senang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya. Wastabsyarah, gembira lagi. Gembira karena mendapatkan pujian tadi. Nah, pertanyaannya gimana ini? Ada orang baca Al-Qur'an tadi nawaitu tadi, tapi karena dia dipuji. Dia dipuji, lalu kemudian mendapatkan pujian itu dia fafariyah, dia senang. Tapi dia kembali kepada Allah, ini adalah karunia Allah dan kasih sayangnya. Allah sayang kepada saya, kemudian Allah memberikan kepada saya anugerah itu. Wastabsyara, gembira sekali. Bagaimana jawabannya? Lam yadurruhu dzalik. Tidak berbahaya. Rasa senang yang dia miliki, yang muncul dalam hatinya ketika ia dipuji orang lain itu tidak akan berbahaya bagi amalnya. Tetap dia akan mendapatkan imbalan dari Allah. Kenapa? Karena itu tidak terkait dengan niat, tapi rasa yang muncul, efek atau imbas, efek positif dari bacaannya kepada orang lain dan orang lain itu kemudian menyampaikan pujian. Nah, cuma kita juga perlu berhati-hati, menjaga hati dari ketika kita sudah sering mendapatkan pujian dari orang, itu juga perlu dijaga. Jangan sampai kita kemudian menjadi apa istilahnya kalau orang Banjar itu, menjadi pujungan. Pujungan itu ya sukanya selalu diangkat-angkat, dipuji-puji. Kalau orang Sulawesi mungkin disebutnya kapujian, selalu mau diangkat-angkat. Senang, itu hati-hati dengan pujian. Jangan sampai kemudian dengan pujian itu kita jatuh pada penyakit hati, ujub, angkuh, menyepelekan orang lain. Tapi yang tadi ini tidak. Cuma saya bilang tadi, kalau terus-terusan begitu kita mendapatkan pujian, hati-hati. Karena bisa terjebak dalam penyakit hati yang lainnya, yaitu angkuh menjadi sombong, tadi orang Banjar bilang pujungan, orang yang selalu mau diangkat-angkat. Orang yang selalu mau diangkat-angkat itu kan juga penyakit juga. Kadang ada orang yang sukanya dipuji, tapi kalau disampaikan kekurangannya malah nggak senang. Itu dalam kategori yang lain orang pencinta dunia. Dia hanya ingin mendapatkan pujian, tidak mau mendapatkan masukan, koreksi terhadap dirinya. Itu bahaya. Ya, nanti itu bahasannya di hadis yang lain nanti kita baca. Tetapi konteks nanti ini lam yadurrahu ya, maksud saya. Lam yadurrahu dzalik, tidak berbahaya baginya. Amalnya tetap diterima. Wa fi hadzal ma'na, terkait dengan pemahaman tadi ini, wa fi hadzal ma'na atau dalam konteks yang sama itu ya. Wa fi hadzal ma'na ya. Jaa haditsu Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, kalau jaa itu kan datang, tapi tidak tepat kalau kita terjemahkan datang hadis Abi Dzar. Ada hadis Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu su'ila, bahwa Nabi pernah ditanya anir rajuli, oleh seseorang. Nah, ini lagi seseorang lagi, tidak disebutkan siapa penanyanya, makanya disebut kata su'ila, fi'lu madi majhul. Annahu su'ila anir rajuli, ia pernah ditanya tentang seseorang, ya amalul amala lillahi minal khairi wa yahmaduhun nasu alaih. Ada orang yang melakukan aktivitas amal, aktivitas karena Allah, ya, amal kebaikan karena Allah, ya, ya amalul amala lillahi minal khair, melakukan aktivitas amal lillahi karena Allah, minal khairi berupa kebaikan, wa yahmaduhun nas, lalu kemudian dipuji oleh orang. Dipuji oleh orang lain, banyak orang, dipuji oleh banyak orang. Faqala tilka ajilu busyral mu'min. Maka Nabi menjawab, bagaimana hukumnya? Pertanyaannya tadi, bagaimana hukumnya orang yang melakukan satu aktivitas kebaikan,
Ya, awalnya itu karena Allah, tetapi lalu kemudian ia mendapatkan pujian dari banyak orang. Dia menjadi imam salat. Menjadi imam salat, mau ngimami banyak orang, lalu setelah salat itu dia mendapatkan pujian banyak dari jamaah. Ya Ustaz, terima kasih, alhamdulillah saya ini. Nah, bagaimana itu hukumnya bagi yang bersangkutan tadi? Nabi menjawab, tilka ajilu busyral mu'mini. Itu adalah busyral mu'min. Ajilu busyral itu adalah kegembiraan mukmin yang disegerakan. Nah, gitu. Kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Seharusnya kegembiraan itu kita dapat nanti di akhirat sana, tapi kita mendapatkan DP kegembiraan itu. Itu tidak menghancurkan amal kita. Karena kita tidak menawaitukan, tidak berniatkan supaya dipuji orang. Kita hanya misalnya kita mengimami orang salat, sengaja kita kemudian mengambil lagu itu supaya orang khusyuk dalam salatnya, menghadap kepada Allah dan merasa nyaman dengan salat itu. Maka tapi dipuji oleh orang pada akhirnya. Itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Maka Nabi menjawab, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kegembiraan mukmin. Kegembiraannya dia yang disegerakan oleh Allah. Nah, kharrajahu Muslimun wa kharrajahu Ibnu Majah. Ya. Hadis ini ada di dalam kitabnya Sahih Imam Muslim, Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Wa indahu. Ada juga hadisnya. Ya, Ibnu Majah, ar-rajulu ya'malul amala lillahi fayuhibbuhun nasu alaih. Sama tadi kurang lebih. Ada seseorang, ar-rajulu ya'malul amala, melakukan kebaikan karena Allah. Fayuhibbuhu an-nasu alaih. Maka banyak orang yang menyukainya. Banyak orang yang melakukan amalan itu. Itu tidak ada masalah. Nah, sama saja nih Mbak, ada anakku semua sekarang ini kan sistem media sosial, era media sosial. Ketika ada seseorang itu yang berbuat baik kemudian di-share ke berbagai media, itu kadang ada bagusnya, tapi betul-betul jaga nawaitu kita supaya menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita sebarkan bisa. Untuk menginspirasi orang lain melakukan kebaikan. Silakan saja. Kalau kemudian perbuatan baik kita itu kemudian menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan juga, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Karena menginspirasi orang. Loh, keburukan aja sekarang sudah diekspos macam-macam oleh orang lain yang berbuat keburukan, kejahatan itu. Ya, coba anak-anakku semua lihat di televisi, di YouTube, itu pakaian orang-orang yang setengah telanjang, mau maaf, pakaiannya compang-camping. Yang seksi, kemudian melakukan sebuah aktivitas, itu dipertontonkan. Itu kan sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan, tapi orang sekarang sudah sangat mempertontonkan perbuatan yang tidak sepantasnya. Nah, sekarang saatnya kita juga untuk mempertontonkan amalan baik biar menginspirasi orang lain. Lanjut, wa kadzalikal hadisu alladzi kharrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah ar-rajulu ya'malul amala fayusirruhu fa idza tuli alaihi a'jabahu. Demikian pula wa kadzalikal hadisul ladzi kharrajahu At-Tirmidzi. Demikian pula hadis yang dikoleksi oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah min hadis dari hadis Abi Hurairah anna rajulan, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seseorang ar-rajulu ya'malul amal, seseorang melakukan kebaikan al-amal fayusirruhu, kemudian dia merahasiakannya. Dia melakukan kebaikan tapi merahasiakan. Faidat tuli alai, setelah diperlihatkan kepadanya amalan yang dia rasakan tadi, a'jabahu, ia malah kagum dengan perbuatannya sendiri. Kagum dengan perbuatannya sendiri. Faqala lahu ajran. Maka Nabi menjawab, orang yang melakukan kebaikan yang tadi itu, yang dirahasiakan itu, yang merahasiakan, lahu ajran, ia mendapatkan 2 jalan pahala. Bukan 2 pahala loh ya. Mendapatkan
2 jalan pahala. Ajrani, mendapatkan 2 jalan pahala. Jalan pertama adalah ajrus sirri. Dia mendapatkan pahala karena dia merahasiakan. Karena perbuatan baik awalnya itu dirahasiakan, ya kan? Termasuk bersedekah kepada orang, la ta'rifu simahlu ma tunfiku yaminuhu. Tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka itu, tapi saya katakan tadi ada juga kadang waktunya kita menampakkan sebuah perbuatan baik, apalagi sekarang dengan media sosial, supaya bisa menginspirasi orang lain. Ya, Nabi berkata, lahu ajrani, ia mendapatkan 2 jalan pahala. Ajrus sirri, pertama karena ia merahasiakan perbuatan baik itu, wa ajrul alaniyata, dan pahala ketika kemudian dinampakkan perbuatan itu. Ketika dinampakkan, dia sudah mendapatkan pahala. Kemudian diikuti oleh orang lain, dapat lagi pahala. Itu luar biasa. Diikuti oleh orang lain lagi, ada orang ketika lain mengikuti, dapat pahala. Jadi mengucur terus pahala kepada kita ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, diikuti oleh orang. Semakin banyak ke bawah yang mengikutinya, semakin banyak juga masuk ke rekening-rekening pahala kita. Ya. Jadi anak-anakku semua, ini kita lanjut lagi sedikit. Walinaktasira ala hadzal miqdar minal kalami alal ikhlasi war riya. Penulis kitab ini, Ibnu Rajab, mengatakan kita mengakhiri sudah pembicaraan tentang ikhlas dan riya ini. Fa inna fihi kifayah, sudah cukup. Jadi sudah cukup pembahasan tentang ikhlas dan riya pada halaman ini. Wabil jumlati secara umum. Fama ahsana qaula Sahal bin Abdullah At-Tustari. Alangkah baiknya ucapan Sahal bin Abdullah bin At-Tustari. Ya, ada ucapan beliau, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau berkata, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas. Laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas. Tidak ada yang lebih sulit, tidak ada satu pun, ya, asyakkah, yang lebih sulit, alan nafsi, terhadap jiwa, terhadap diri, daripada ikhlas. Enggak ada yang lebih sulit. Tidak ada yang lebih sulit daripada ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk jiwa kita. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu adalah laisa laha, tidak ada bagi jiwa kita fihi nasib, kekuasaan terhadap ikhlas itu. Jadi jiwa kita itu tidak memiliki wilayah kekuasaan terhadap keikhlasan itu sendiri. Tidak berada di bawah wilayah kekuasaannya. Ya, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada yang sulit bagi jiwa ini, tidak ada sedikit satu pun yang sulit bagi jiwa ini. Ya, yang lebih sulit dan lebih sulit terhadap jiwa ini melebihi kesulitan al-ikhlas, kesulitan ikhlas itu. Jadi ikhlas ini sangat sulit. Wakala Yusuf Al-Husain Az-Zari Ar-Razi, Yusuf bin Husain Ar-Razi berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Ya. Sesuatu yang paling sulit di dunia ini, ya. A'azzu syai'in, sesuatu yang paling sulit fid dunya, di dunia, al-ikhlas, adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi
betapa besar usaha saya, betapa besar ajtahidu saya berusaha fi isqatir riya, untuk menjauhkan, menggugurkan riya, an qalbi, dari hatiku, wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar, tapi dia ka'annahu, seolah-olah ia selalu tumbuh dalam warna yang berbeda. Di sini digugurkan, tumbuh lagi di sini dengan warna yang berbeda-beda. Jadi susah dilawan ria itu. Makanya di dalam salah satu hadis itu dikatakan bahwa ria itu bagaikan seekor semut hitam yang berjalan di kegelapan malam, yang melata di kegelapan malam, berjalan di kegelapan malam. Sudah semut ya, yang kecil, warna hitam, melata atau berjalan di kegelapan malam pula. Kira-kira kelihatan gak itu? Nggak kelihatan. Begitulah ikhlas, begitulah ria. Sangat tipis ria itu. Jadi kita sangat diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana kita bisa tetap berusaha untuk mengamalkan, melakukan segala aktivitas dengan ikhlas, melawan rasa ria ini, meskipun agak sulit sekali. Ya, karena itu Ibnu Uyainah berkata, kana min du'ai Mutarrif bin Abdullah. Karena salah satu doa yang selalu disampaikan oleh Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah ini, anak-anakku semua, adalah salah seorang guru dari Imam Bukhari. Apa doanya terkait dengan ria ini? Doanya begini: Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu. Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang saya sudah tobatkan. Mimma, dari apa, tubtu, saya sudah tobatkan, ilaika, kepadamu. Saya sudah tobat ya Allah, saya mohon ampun apa yang saya tobatkan. Summa utupi, tapi kemudian saya berbalik, saya kembali lagi pada perbuatan semula. Awalnya sudah tobat, tapi kembali lagi, mohon ampun ya Allah. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi. Ya Allah, saya juga mohon ampun, beristighfar kepadamu ya Allah, dari sesuatu yang tadinya saya sudah jadikan untukmu dari saya. Saya sudah bertekad untuk melakukan untukmu ya Allah. Summa lam afi lakabi, tapi sampai sekarang saya belum memenuhinya ya Allah. Summa lam afi, saya tidak memenuhinya, saya belum memenuhinya. Laka, untukmu ya Allah, dengan perbuatan itu. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka, dan saya beristighfar kepadamu ya Allah, memohon ampun dari apa ya, za'amtu, yang saya duga, saya kira, anni aradtu wajhaka, sesungguhnya saya itu hanya menginginkan ridhamu. Fakhalata qalbi minhu ma qad alimta, tapi ternyata kemudian hatiku mencampurnya dengan yang lain. Ma qad alimta, seperti apa yang engkau ketahui ya Allah. Karena niat itu adalah wilayah hati, maka hanya Allah lah yang bisa mengetahui bahwa ikhlas atau tidak, antara Allah dengan kita yang mengetahui, orang lain tidak. Inilah ya ma alimta, ma qad alimta, apa yang telah engkau ketahui ya Allah. Ini bagus doanya. Tinggal anak-anakku semua kalau misalnya mimpin sholat, kalau baca doa secara mandiri sendiri-sendiri bisa langsung inni astaghfiruka. Tapi kalau berjamaah, imam yang mimpin doa, ini diganti dengan inna ya Allah, sesungguhnya kami nastaghfiruka. Bukan a. Nastaghfiruka. Iya. Sebentar. Ra, ambilkan itu galon itu yang kangen air itu. Kasih ambil air di ini. Tunggu Mas ya, tunggu ya. Satu aja. Nah. Allahumma inna nastaghfiruka.
bukan a tapi na. Nastaghfiruka. Mimma tubtu diganti menjadi tubna ilaika minhu. Kami tobatkan. Summa uttu. Uttu tu diganti na. Udna. Wa nastaghfiruka mimma ja'alnahu laka ala nafsina atau nufusina. Summa lam nafi lakabi. Wa nastaghfiruka mimma za'amna anna aradna bihi wajhaka fakhalata qalbuna minhu ma qad alimta. Sudah? Ya, guys. Saya kira demikian anak-anakku semua pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Meskipun mungkin tidak bisa kita pahami semuanya, sekali lagi saya selalu berharap anak-anak bisa mengulangi kembali setelah misalnya tidak ada kegiatan atau tugas dari yang lain. Coba diulangi kembali di kamarnya supaya tetap bisa tetap selalu bermudawamah, selalu belajar membaca kitab-kitab yang tidak ada harakatnya ini. Insya Allah kalau kita sudah terus-menerus latihan, insya Allah itu Allah akan memberikan anugerah kepada kita kemampuan itu, kemampuan untuk membaca. Saya pun juga masih terus belajar membaca dan tidak henti-hentinya kita selalu dekat dengan kamus. Karena ini bukan bahasa kita. Ya. Mari semua kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Anak-anakku semua di situ termasuk para ustadz, para pembina, khusus kepada ibu pimpinan dan Pak Haji, seluruh keluarga. Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli thair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. Matikan.